TM 10, 11, 12, forecasting sama valuation. Valuation ini dibagi dua. Nah, untuk yang TM selanjutnya, itu ntar implementasi ALK di pemerintahan daerah. Nah, itu ntar kurang lebih kita pakai hitungan ini diterapkan di pemerintahan daerah sama teori-teorinya. Nah, jadi untuk sebelum kita masuk ke valuation, mungkin aku bakal ngasih teorinya dulu dikit. Kita review masalah valuation, sama nanti kita review juga masalah WLCC. Karena kedua materi ini bakal kepake untuk perhitungan kita nantinya. Nah, jadi kalau nanti ada yang bingung, langsung di ini aja ya, langsung unmute aja, langsung interupsi aja. Oke, sebelum memulai tentir pada pagi hari ini, agar berjalan lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, langsung aja ya. Kita langsung masuk yang pertama, itu adalah perspektif analisis valuation. Nah, jadi perspektif analisis seperti yang udah kita ketahui, itu merupakan tahap selanjutnya dari analisis yang telah kita lakukan. Kita kan udah melakukan business environment and strategy analysis yang segitiga paling atas nih. Kemudian kita juga udah melakukan accounting analysis. Nah, kemudian kita juga ntar bakal financial analysis, kemudian baru perspektif analysis. Nah, untuk perspektif analisis ini sifatnya adalah ke depan. Namanya aja prospektif ya kan. Jadi prospektif analisis ini terbagi menjadi dua nih. Yang pertama itu forecasting, yang kedua valuation. Forecasting tujuannya adalah untuk memperkirakan berapa sih nilai-nilai per akun perusahaan. Misalkan dia memforecastingkan sales, terus memforecasting profit margin, memforecasting NOPAT dan segala macamnya. Nah, hasil dari forecasting tadi juga bertujuan untuk memvaluasi nilai perusahaan di masa mendatang. Nah, jadi kedua itu walaupun berbeda tapi tetap saling terikat gitu. Tujuannya adalah untuk analisis prospektif. Nah, itu pengantarnya aja. Jadi kita masuk ke yang valuation. Valuation itu proses mengubah forecasting yang sudah kita lakukan menjadi nilai atau value. Itu udah jelas ya, tadi udah aku jabarin bahwa dari forecasting tadi itu hanya sekedar angka-angka doang. Tujuan akhirnya adalah mencari nilai perusahaan di masa mendatang. Nilainya bisa kita untuk memvaluasi aset ataupun valuasi ekuitas. Nah, untuk metode itu kurang lebih ada 5. Di sini dijabarin 1+4. Kenapa? Karena price multiple ini itu tidak terkait dengan forecasting. Jadi tanpa forecasting pun kita bisa melakukan valuation. Sementara 4 yang di bawah ini, itu kita harus melakukan forecasting dulu, baru kita bisa memvaluasi nilai perusahaannya. Langsung aja di metode yang pertama, itu price multiple. Jadi price multiple ini, intinya di sini ada multiple atau pengali. Jadi kita akan memakai pengali dari perusahaan-perusahaan lain atau peer industry yang sekiranya mirip dengan kondisi perusahaan kita. Misalkan, jadi price multiple ini ada 3, teman-teman. Kita bisa memakai price to sales ratio, price to earning ratio, sama price to book value ratio. Jadi di antara 3 itu, kita bisa memakai untuk mengevaluasi nilai perusahaan kita. Nilai price to sales, price to earning, price to book value, itu bisa kita dapatkan dari peer industry atau industri yang sejenis. Perusahaan-perusahaan di industri yang sama dengan perusahaan kita. Ntar hasil dari yang kita dapatkan PS, PE, atau PBV tadi, baru kita jadikan pengali di perusahaan kita, dan dapatlah ntar nilai perusahaan kita berapa. Ntar di bawah bakal ada contohnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada discounted dividends. Jadi discounted dividends ini kayak kita mendiskontokan nilai dividen di tahun mendatang gitu. Kenapa sih dividen itu menjadi indikator valuasi perusahaan? Karena dividends itu biasanya akan sebanding dengan kinerja perusahaan. Biasanya ya. Karena ketika kinerja perusahaan lagi naik dengan terbukti profitabilitasnya naik, itu kemungkinan besar dividen payout ratio-nya juga naik atau dividen yang dibayarkan juga meningkat. Dan sebaliknya, ketika profitabilitasnya turun, dividen juga akan turun. Nah, itulah kenapa dividen itu bisa menjadi indikator untuk memvaluasi nilai perusahaan di masa mendatang. Nah, kemudian yang ketiga ada discounted abnormal earning. Nah, jadi abnormal earning itu earning di atas normal gampangnya. Jadi misalkan perusahaan itu mempunyai suatu book value earning 50 misalkan. Dan yang terjadi rupanya earning yang terjadi adalah 70. Nah, kan terjadi 70 kurang 50 itu sebesar 20 adalah abnormal earning-nya. Nah, itulah menunjukkan pertumbuhan perusahaan di tahun tersebut gitu. Nah, jadi pertumbuhan-pertumbuhan atau abnormal earning tadi yang menjadi valuasi perusahaan.
Kemudian yang discounted abnormal operating earning, ini kurang lebih sama, tapi ini dikhususkan untuk operating income. Kemudian discounted cash flow, nah ini udah kita pelajarin di manajemen keuangan. Ini kurang lebih mirip dengan NPV. Itu kita menghitung cash inflow di tahun depan, kita diskontukan, tinggal kita kurangkan dengan initial outlay di tahun sekarang, dapat discounted cash flow atau NPV-nya. Nah, ntar the concept of value creation ya, intinya kita bakal memakai rating, kita bakal memakai tingkat suku bunga yang mana gitu. Jadi ntar di berbagai metode ini itu kita bakal dihadapkan dengan dua pilihan. Kita memakai cost of equity atau kita memakai WACC. Gimana memilihnya? Kita lihat nanti misalkan kita menggunakan discounted dividend gitu. Discounted dividend kita menggunakan COE atau WACC. Bisa kita lihat bahwa discounted dividend itu hanya mempengaruhi si pemegang ekuitas perusahaan. Dan otomatis dia nggak nyentuh sama sekali oleh pemegang debt. Makanya kita memakai COE di sana. Tapi berbeda dengan discounted cash flow kan baik liabilities ataupun debt dengan ekuitas itu sama-sama masuk ya. Makanya yang dipakai ntar rate-nya adalah WACC. Nah itu ntar kita cek lagi di hitungan gimana cara ini ya memilih antara COE ataupun WACC. Nah langsung aja kita lihat yang pertama itu price multiple model. Nah, untuk yang price multiple model ini, kita lihat menghitung valuasi perusahaan dengan faktor pengali tertentu yang kita dapatkan dari perusahaan sejenis. Jadi di sini ada Company Computer Corp, terus ada Gateway 2000 Inc, sama Dell Computer. Kita adalah perusahaan Dell Computer nih. Dan yang menjadi comparable firm-nya adalah Company Computer sama Gateway 2000. Di sini yang diketahui adalah sales, earning, book value, sama market value. Dari ini kita bisa ngelihat berapa sih berapa sih price to sales, price to earning, price to book value. Caranya gimana? Tinggal market value dibagi sales, market value dibagi earning, market value dibagi book value, dan dapat masing-masing rasionya. Dari rasio ini kita jadikan multiple atau pengali di perusahaan kita. Misalkan di sales. Di sales kan tadi kita dapat 1,3 sama 1,4. Ya udah tinggal kita rata-ratakan aja. 1,3 tambah 1,4 2,7 dibagi 2 dapat 1,35. 1,35 dikali si sales perusahaan kita nih 18.243 dapat valuasi atau market value dari perusahaan kita itu segini. Dan ya yang metode-metode selanjutnya juga seperti itu. Ntar langsung yang khususnya langsung kita bahas di soal aja. Nah, ini step-stepnya. Kita lihat, kita pilih value measurement sebagai basis perhitungan. Kita boleh milih PS, PE, atau PB. Kenapa kita disuruh milih? Karena untuk memvaluasi perusahaan, tentunya kita harus mencari kondisi yang sesuai dengan perusahaan. Contohnya, misalkan kita ingin memvaluasi perusahaan-perusahaan industri perbankan, itu kayaknya kita nggak cocok untuk pakai price to sales, karena memang salesnya perusahaan perbankan itu tergolong lebih sedikit. Makanya mungkin kita bisa dari adjustment, karena perusahaan-perusahaan perbankan itu salesnya sedikit, kita bisa memakai multiple yang lain antara PE ataupun PB. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau memvaluasi perusahaan-perusahaan yang sifatnya apa ya, common goods atau kayak perusahaan-perusahaan industri makanan, industri minuman, itu mungkin kalau kita memakai price to sales itu cocok ketimbang kita memakai price to earning ataupun price to book value. Nah, jadi basis perhitungan ini itu kita tarik lagi ke business environment and strategy analysis. Dan makanya mereka saling berkaitan. Kemudian yang kedua, pilih comparable firms. Nah, ini yang lumayan sulit. Kenapa? Karena nggak ada perusahaan yang benar-benar sama dengan kita. Nggak ada yang benar-benar dari keputusan manajemen, terus dari kebijakan, itu nggak ada yang benar-benar sama. Makanya justifikasi ini yang sangat yang sangat rawan nantinya. Jadi kita harus benar-benar mensortir kira-kira perusahaan mana sih yang benar-benar bisa kita jadikan acuan untuk memvaluasi perusahaan kita. Kemudian yang ketiga, estimasi faktor pengali dari comparable firm rata-rata. Ini ya, misalkan kayak tadi kita udah ada 2 perusahaan, kita dapat price to sales-nya, kita bagi 2. Kalikan faktor pengali dengan angka dari perusahaan. Udah ya, ini udah dijelasin sama contoh tadi. Nah, ini problem-problemnya. Yang pertama, comparability dan akurasi basis pengukuran. Benar ya? Yang mana yang digunakan? Sales, earning, atau BV.
Nah, ini tentunya harus disesuaikan dengan industri perusahaan di mana perusahaan itu berada. Kalau tadi kayak perbankan itu kayaknya nggak cocok kalau kita pakai price to sales. Tapi kalau mungkin uh, perusahaan kita di industri makanan, mungkin sah-sah aja kalau kita pakai price to sales gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, hanya disesuaikan dengan industri perusahaan. Kemudian yang kedua, bergantung pada market efisiensi. Nah, ini benar ya. Mengasumsikan apa yang terjadi di comparable firm bisa kita aplikasikan di perusahaan yang akan kita valuasi. Nah, bagaimana kita melakukan valuasi pada individual firm, small number of firm. Jadi, intinya kita harus valuasi ini bergantung sama market efisiensi. Karena kalau marketnya lagi nggak efisien, itu bakal terjadi banyak bias dalam memvaluasinya. Nah, hal ini juga sejalan yang dikatakan oleh nomor 3 ini, value for firms with poor performance. Ini bakal menjadi bias. Kenapa? Karena perusahaan yang performanya buruk belum tentu menggambarkan performance yang sebenarnya. Bisa jadi itu hanya sementara. Kenapa hanya bisa dibilang sementara? Bisa jadi perusahaan itu sedang berkembang. Ketika perusahaan sedang berkembang, biasanya banyak terjadi cash outflow ketimbang perusahaan-perusahaan sejenis. Kenapa? Karena dia memang lagi banyak melakukan perkembangan, misalkan dengan cara membeli aset tetap. Itu biasanya capex-nya tinggi, otomatis ntar cash outflow-nya banyak ketimbang perusahaan lain. Dan otomatis itu bisa kita lihat nanti di FCF-nya, di laporan cash flow-nya bakal terlalu banyak cash outflow misalkan. Dan bisa dibilang, kalau kita lihat kasat mata aja, itu perusahaannya buruk. Padahal nggak demikian gitu. Makanya hal-hal ini bakal menjadi bias dalam dalam memvaluasi perusahaan. Kemudian leverage. Leverage itu intinya kayak pendanaan. Perusahaan bisa menggunakan utang untuk mendongkrak kinerjanya. Jadi intinya kinerja perusahaan itu bisa jadi tinggi karena memang dia menggunakan sumber dari luar, yaitu merupakan bentuk utang gitu. Jadi untuk memvaluasi biar dapat nilai sebenarnya dari perusahaan, kita perlu mengadjust leverage dari comparable firm agar kita ya bisa melakukan valuasi yang sebenar-benarnya. Nah, kita lanjut ke discounted dividend model. Nah, ini udah kita sempat singgung tadi. Jadi discounted dividend model itu menggunakan dividen sebagai source of value-nya. Nanti jangan kita cari present value of dividend ditambah present value PV terminal value dividends. Nah, ini ntar dihitungan aja biar dapat gambarannya. Kemudian valuation issues. Nah, ini isu-isu kenapa ini ya isu-isu yang melekat pada DDM. Yang pertama, bagaimana kita menghitung dividen growth. Ini ya, karena growth itu kan sifatnya forecasting. Sedangkan kita nggak bisa memprediksikan secara pasti kondisi perusahaan ke depannya. Misalkan nih, kalau kita lihat performa perusahaan 2017 sampai 2019 itu bisa kita bilang bagus misalkan. Tapi kan dari manajemen misalkan memforecastingkan bahwa nanti di 2020 perusahaan ini bakal naik lagi pertumbuhannya dan otomatis dividen growth-nya juga bakal naik. Tapi yang terjadi di 2020 bahkan ada pandemi di mana banyak sekali keterbatasan yang membatasi perusahaan-perusahaan. Nah, otomatis itu yang menjadi permasalahan dari perhitungan growth mau apapun growth baik itu sales maupun dividen. Tapi untuk yang dalam discounted dividend model, dividen growth lah yang menjadi permasalahannya. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan time horizon dari valuasi? Itu bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 3 tahun. Karena memang tahun ini, ntar kan kalau teman-teman ingat, kalau kita menghitung diskonto, itu kan ada pangkat N ya. Nah, pangkat N itu tentu mempengaruhi nanti nilai dari valuasi perusahaan. Nah, ini membutuhkan judgement dari manajemen biasanya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menentukan terminal value. Jadi terminal value itu kenapa dihitung? Jadi ntar kalau dihitungan itu bakal lebih jelas ya, lebih jelas lagi. Terminal value itu kita hitung untuk memenuhi asumsi going concern perusahaan. Jadi misalkan dalam forecasting kita diminta untuk menghitung 3 tahun. Jangan lupa kita selalu membuat forecasting N+1 yang diminta 3 berarti 3 tambah 1, 4. Jadi kita membuat forecasting 4 tahun. Tahun yang keempat itu kita jadikan sebagai terminal value. Terminal value gunanya untuk apa ya tadi? Untuk memenuhi asumsi going concern. Karena ketika kita memforecasting 3 tahun aja,
itu kayaknya valuasi perusahaan tuh nggak tepat gitu. Karena perusahaan itu belum tentu bangkrut dalam 3 tahun. Makanya kita buat terminal value untuk memenuhi asumsi going concern. Itu ntar bakal lebih jelas lagi di hitungan. Nah, kemudian ini untuk pelakuan terminal value, itu ada yang perpetuity tanpa growth, perpetuity dengan growth, ataupun langsung aja terminal value-nya dianggap 0. Nah, jadi di sini ada clue ya, bahwa terminal value itu menggunakan perpetuity. Nah, kalau teman-teman masih ingat di pelajaran manajemen keuangan, perpetuity itu digunakan saat nggak ada batasan time horizon-nya. Jadi kita nggak tahu batasannya mau 15 tahun, mau 20 tahun, itu nggak ada. Ya makanya perpetuity ini sangat mendukung asumsi going concern. Jadi ntar kita diskontokan terminal value menggunakan perpetuitas. Ntar kita lihat di hitungannya. Nah, sama bagaimana kita menghitung discount rate. Ini biasanya problem dalam valuation. Nah, kalau kita lihat di DDM, itu dividend payout policy merupakan keputusan RUPS. Tidak bisa kita hubungkan langsung dengan kinerja perusahaan. Nah, ini benar ya. Karena biasanya dividend payout policy itu bukan kebaikan perusahaan buat pemegang saham. Bisa dibilang kebaikan, tapi biasanya itu ada kepentingan politik di sana, politik internalnya perusahaan. Ya misalkan si perusahaan ingin lagi berkembang nih, ya otomatis dia pasti bakal, misalnya dia butuh investor untuk menanamkan saham di perusahaannya, ya otomatis dia bakal narik perusahaan, narik investor dengan cara meningkatkan dividen payout ratio-nya. Nah, itu kan tujuan dia adalah meningkatkan minat investor untuk ke perusahaan. Jadi sebenarnya kinerja perusahaan dia tuh nggak tercermin dari dividen payout ratio yang tinggi gitu. Karena memang itu keputusan manajemen atau keputusan RUPS untuk menaikkan dividen payout ratio untuk mengincar investor-investor baru gitu. Nah, kemudian isu yang kedua, perusahaan bisa meminjam untuk membayar dividen. Jadi jatuhnya itu tuh valuing semu. Dividen payout ratio tinggi karena perusahaan itu banyak pinjaman untuk membayar dividen, bukan dari kinerja murni perusahaan. Nah, ini kenapa DDM itu valuasi menggunakan DDM ada kelemahannya lah. Pokoknya masing-masing metode itu ada plus minusnya. Tapi DDM ini yang paling gampang untuk digunakan. Nah, lanjut. Bentar. Oke, kita lanjut lagi. Untuk yang discounted abnormal earning atau residual income model. Nah, jadi ya tadi ya, DDM itu memiliki beberapa isu. Jadi ada alternatif model, kita menggunakan earning measurement, yaitu dengan discounted abnormal earning. Abnormal earning ada ketika tingkat earning kita lebih tinggi dibandingkan dengan normal level of earning. Nah, jadi ingat, yang namanya abnormal itu kan di atas normal ya. Berarti kan kita ada acuan kapan perusahaan itu dikatakan memiliki abnormal earning, yaitu normal level of earning tadi diperoleh dari IRR dikali investasi yang terjadi di perusahaan. Jadi ketika nanti, ini formulanya, clean surplus profit, income yang kita peroleh di tahun pertama misalkan, terus kita kurangi dengan IRR dikali investment di perusahaan kita, itu hasilnya positif, berarti clean surplus profit kita itu melebihi normal level of earning, dan itulah yang namanya abnormal earning gitu. Sama ya, untuk yang tahun kedua juga nanti perlakuan juga seperti itu. Nah, jadi untuk menghitung firm value-nya, itu kita diskontokan semua abnormal earning dari tahun-tahun yang kita forecasting. Jangan lupa ditambah dengan book value earning di tahun sekarang. Nah, ntar dari hasil perhitungan inilah kita dapat valuasi dari perusahaan kita. Nah, untuk pelakuan terminal value juga sama ya, sama kayak dividen. Nah, terus ini ada advantage sama disadvantage-nya. Advantage-nya yang pertama, abnormal earning itu lebih menggambarkan value dari perusahaan. Ada value driver-nya, yaitu profitability, investment growth. Ya, kenapa? Karena kan tadi profitability nyangkutnya di sini ya, di CSP, clean surplus profit, sama investment growth itu ya dari si investment yang bagian sini gitu. Jadi ini benar-benar lebih menggambarkan kinerja perusahaan ketimbang dividen yang hanya mengandalkan dividen payout ratio. Sedangkan kalau untuk yang ini kan udah menyangkut banyak rasio nih, dari profitabilitas sama investment growth. Kemudian
kita menggunakan accrual accounting tentu ya. Kemudian masalahnya adalah forecast time horizon. Lagi-lagi kita nggak bisa memastikan kira-kira berapa tahun sih untuk yang kita jadikan dasar untuk memforecast perusahaan tadi. Nah, sekarang ada metode lain yaitu discounted abnormal operating income. Jadi ini kayak sama aja sih kayak yang tadi, tapi sekarang hanya fokus di operating income. Kenapa? Karena operating income ini biasanya yang sering bergerak ketimbang faktor-faktor lain. Karena operating income itu biasanya kan terdiri dari kayak sales, terus ada kayak expense tertentu, dan ini biasanya rutin bergerak gitu loh ketimbang akun-akun lain. Makanya ini juga bisa dijadikan metode untuk mengevaluasi perusahaan. Jadi rumusnya sama, abnormal operating income itu NOPAT dikurang R dikali net operating asset. NOPAT itu net operating profit after tax. Jadi intinya profit after tax kita kurangi dengan ini, net operating asset. Jadi kalau ada kelebihan, itulah yang namanya abnormal operating income. Nah, kemudian yang terakhir itu ada discounted cash flow model. Ini ya, ini kalau mencari free cash flow itu rumusnya seperti ini, yang udah kita pelajari di manajemen keuangan juga. NOPAT plus depreciation expense dikurang increase in net working capital. Kenapa increasing in net working capital itu menjadi pengurang free cash flow? Karena dari rumus working capital itu aja capital asset dikurang capital liability. Capital liability itu merupakan financing source, sementara capital asset current asset itu merupakan financing needs-nya. Jadi kayak pengeluaran itu di current asset, pembiayaan dari current liabilities. Jadi kalau ketika hasilnya positif, berarti ntar menjadi pengurang FCF. Kemudian capex juga menjadi pengurang karena capex ini biasanya tergambar dalam pembelian aset tetap. Nah, jadi ketika pembelian aset tetap kita naik, biasanya capexnya juga naik. Ketika capex naik, otomatis bakal ada cash outflow di sana, maka menjadi pengurang FCF. Nah, ini ntar sama, ntar didiskontokan menggunakan discount rate WCC. Kenapa WCC? Karena dia menyangkut baik itu ekuitas maupun liabilitas. Nah, kita lihat lagi di bawah. Oke, ini udah sama seperti yang di atas. Nah, sebelum kita lanjut ke materi TM12, kita nyinggung TM12 dikit. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Terkait teorinya dulu nih, sebelum kita masuk ke hitungan. Aku mau nanya, Ve. Gimana tuh? Siapa nih? Yang apa? Sini Sisil. Oke, gimana sih? Yang bagian awal tadi, yang multiple price tadi, yang book value-nya itu book value-nya apa ya? Oke. Nah, jadi untuk yang book value di sini itu sebenarnya book value dari perusahaan itu ya. Book value perusahaan itu bisa dilihat dari earning-nya biasanya, atau return earning-nya, atau dari ekuitasnya. Jadi biasanya, bukan earning ya, tapi si ekuitasnya. Jadi book value dari ekuitas itu kayak misalkan, kalau kita lihat ya, kayak di saham nih misalkan. Saham itu kan berfluktuasi nih nilai saham dari perusahaan. Tentunya misalkan kita mau forecasting 2020, pastinya kita bakal tahu book value dari saham perusahaan kita itu di tahun 2020 itu berapa. Nah, itulah yang dijadikan acuan dalam book value ini, Sil. Berarti ekuitasnya ya? Iya, ekuitasnya. Oh iya, makasih. Oke. Gimana yang lain? Ada lagi? Kalau aku sih cuman pengen tahu Nah, urutan ngerjainnya doang sih. oke. Ntar itu dihitungan ajaan ya, biar lebih ke gambar gitu kan. Iya, iya, iya. Oke. Nah, kita nyerempet ke TM12 dikit. Ini sebenarnya udah dipelajarin di manajemen keuangan, itu masalah WCC, tapi ini buat nge-refresh aja sih biar.
Nah, untuk mencari rata-rata atau ya rata-rata dari cost masing-masing financing source kita harus menghitung weighted average cost of capital, ya kan? Nah, jadi WACC itu terdiri dari cost of debt sama cost of equity. Untuk yang debt sendiri itu terdiri dari loan atau pinjaman maupun satu lagi dari bonds. Nah, biasanya yang pengecahnya itu dari bonds. Kalau dari loan itu biasanya gampang. Kita tinggal lihat bunga nominal pinjaman kita berapa. Sedangkan kalau bonds itu biasanya karena nilai bonds ini berfluktuasi dengan kondisi pasar. Nah, dan itu jadi tantangan untuk menghitung cost of debt-nya. Jadi nggak bisa langsung kita judge bahwa coupon rate itu merupakan cost of debt-nya dari bond kita. Nggak bisa. Karena tadi nilai bond itu selalu berfluktuasi seiring dengan kondisi pasar. Nah, ntar yang lebih kita tekankan aja di bond. Nah, kita lihat cost of debt. Yang pertama itu dari loan, itu biasanya perjanjian kredit. Ini ya, jadi dia bisa menggunakan fixed rate ataupun floating rate. Namun yang paling sering sekarang digunakan itu floating rate nih. Floating rate itu gimana? Floating rate itu sebenarnya kita lihat kalau teman-teman masih ingat, itu floating rate itu campuran dari fixed rate ditambah spread gitu. Jadi misalkan kayak gini ya. Jadi rumusnya tuh JIBOR plus spread. Jadi JIBOR itu rate yang berlaku antar bank di Indonesia. Kemudian JIBOR ditentukan oleh sistem Bank Indonesia. Jadi JIBOR itu kayak fixed rate-nya, ya kan? JIBOR itu kayak fixed rate-nya terus ditambah spread. Spread ini berdasarkan kondisi perusahaan. Jadi ntar biasanya ada tabelnya, spread-nya berapa. Mungkin teman-teman masih ingat sih di manajemen keuangan. Ntar spread-nya itu tergantung dari tahunnya, terus berapa jatuh temponya beberapa tahun lagi, ini pasti bakal menambah spread gitu. Jadi ntar misalkan dia itu JIBOR-nya 5%, terus spread-nya 3%. Ya udah berarti cost of debt-nya 8% gitu. Jadi spread ini yang menjadi pembeda dari fixed rate-nya. Sementara kalau fixed rate ya udah dia segitu-segitu aja. Nah, kemudian yang bonds. Nah, ini bond itu yang perlu kita jadikan cost of debt bukan coupon rate-nya, tapi YTM. Ingat ya, YTM itu tingkat pengembalian yang diminta oleh investor dengan asumsi bond dipegang hingga jatuh tempo. Nah, inilah yang menjadi cost of debt perusahaan. Karena YTM itu pasti bakal pasti bakal berfluktuasi. Nah, makanya nih ya, nilai bonds itu berubah-ubah dipengaruhi oleh market rate sama tenor. Nah, ini yang menjadi tantangan dalam menghitung cost of debt dari bond. Nah, ini untuk menghitung YTM, ya, misalkan value of bond sama dengan sigma PMT per 1 tambah YTM pangkat T tambah prinsipal. Ini metode perhitungan biasa dari obligasi. Ntar kalau teman-teman pakai kalkulator saintifik, itu bisa pakai ini ya, pakai solve. Jadi ntar di sini ada angkanya, YTM-nya anggap aja X, YTM-nya anggap aja X. Nah, ntar di solve dapat YTM-nya berapa. Atau kalau teman-teman mau simple, itu pakai Excel aja. Tapi aku kurang ingat gimana pakai Excel-nya, mungkin ntar bakal ada cheat sheet sih dari angkatan. Jadi ntar nggak perlu ditakutin lah untuk mencari YTM. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat lagi teorinya, itu YTM itu berbanding terbalik dengan value of bond. Kenapa? Karena biasanya ketika YTM naik, itu resiko bisnis juga naik gitu. Jadi biasanya ketika YTM-nya naik, market rate jadi intinya market rate kita tuh dibandingkan dengan tingkat bunga bonds. Kemudian ketika tingkat bunga deposito lebih besar dari tingkat bunga bonds atau coupon rate, orang-orang akan membeli deposito. Apabila bonds ingin laku, maka ekspektasi bondholder harus naik, YTM harus naik gitu loh. Jadi kita harus kayak, misalkan market rate kita lebih tinggi ketimbang coupon rate, makanya nanti bakal harus ada penyesuaian terhadap nilai bond kita. Nah itu. Jadi YTM ini yang menentukan nilai dari bond kita. Itu yang susahnya dari bonds. Kemudian ini ya, banyak sekali metode untuk mencari YTM. Ini kita bisa menggunakan interpolasi atau solve tadi. Interpolasi itu kayak teman-teman ngetes di 2 titik gitu. Ntar bisa dicari nilai pastinya berapa. Terus ini yang paling sering digunakan itu kita menggunakan pendekatan rating. Jadi pendekatan rating ini kita membandingkan dengan risk-free
bond di negara tempat perusahaan ini berada ditambah dengan credit rating si perusahaan. Jadi credit rating ini merupakan ini ya, tingkat kesuksesan bayar dari bond perusahaan. Jadi semakin tinggi ratingnya, itu biasanya bondnya bakal semakin mahal karena memang perusahaan itu sangat tinggi kemungkinan kesuksesan bayarnya. Nah, itu yang mempengaruhi credit rating. Jadi credit rating itu diterbitkan oleh S&P, kalau teman-teman masih ingat. Ratingnya itu ada AAA, AA, triple B, triple B+, triple B, terus ada triple B min, terus sampai turun sampai ke D. D itu default, yang artinya kemungkinan gagal bayarnya sangat besar. Jadi itu turun dari triple A sampai ke D. Nah, kalau di Indonesia itu yang mengeluarkan credit rating itu Pevindo, Pemeringkat Efek Indonesia. Sementara kalau di internasional itu S&P, Standard & Poor's. Nah, itu sekilas saja. Terus, nah, kemudian kalau kita lihat di sini, untuk yang perhitungan cost of debt itu ada tax shield-nya atau ada tax saving, menggambarkan interest tax shield. Kita lihat ketika kita minjam uang untuk debt atau loan, kita bayar interest ya. Interest ini menjadi expense yang mengurangi taxable income. Pajak yang dibayarkan seakan-akan lebih kecil daripada yang seharusnya karena interest menggunakan taxable income. Ini ya benar ya. Karena intinya ketika kita bandingkan dengan cost of equity itu nggak ada tax shield-nya. Karena di cost of equity ketika kita financing source kita dari ekuitas, itu pengeluaran kita hanya pembayaran dividen dan itu nggak mengurangi taxable income atau income yang kena pajak. Sementara ketika kita menerbitkan debt atau berbagai financing source dari liabilitas, itu pasti bakal ada expense-nya, entah itu dalam interest ataupun expense yang lain. Nah, contohnya di sini kita ambil bond ya, itu kan kita bayar interest nih, interest expense itu pasti bakal mengurangi income kita, income sebelum kena pajak kita. Nah, itulah kenapa bond ini seolah-olah atau obligasi ini seolah-olah memiliki tax shield. Dan ini juga menjadi alasan kenapa perusahaan itu nggak langsung menerbitkan 100% saham aja untuk membiayai pendanaan perusahaan, tapi juga dia juga mengkombinasikan dengan bonds, karena tadi bonds itu ada tax shield-nya. Tujuannya apa? Ya untuk memperkecil pajak. Nah, di sini bisa permainan manajemen gitu loh. Permainan di sini maksudnya ini ya, strategi ya, bukan permainan yang nggak sehat gitu. Dan ini, jadi jangan lupa ntar ketika menghitung cost of debt itu ada 1 kurang T-nya. 1 kurang T ini kayak tax shield yang tadi. Nah, sekarang cost of equity. Jadi cost of equity itu langsung aja kita bagi 2 karena ekuitas itu biasanya terdiri dari 2, yaitu ordinary shares sama preference shares. Jadi kita masuk dulu ke ordinary shares. Itu yang paling sering digunakan adalah CAPM. Nah, CAPM ini udah kita pelajari di manajemen keuangan, itu capital asset pricing model. Itu rumusnya. Jadi ini RA ini cost of equity kita sama dengan risk free ditambah beta di sini EM dikurang RF. Jadi di ini nih kayak risiko pasar dikurangi risk free. Risk free itu maksudnya tingkat suku bunga, tingkat apa ya? Ya tingkat bisa kita bilang tingkat suku bunga dari obligasi pemerintah karena rendah resikonya. Jadi acuan kita adalah obligasi-obligasi yang risikonya rendah. Dari mana kita bisa dapatkan? Kita ambil aja obligasi pemerintah atau kayak misalkan ORI ataupun obligasi pemerintah lain gitu. Jadi ntar EM dikurang RF ini bakal menghasilkan MRP atau market risk premium. Sedangkan beta ini adalah beta itu angkanya dari 0 sampai 1. Beta ini menunjukkan tingkat korelasi antara perusahaan dengan pasar. Semakin mendekati 1, berarti korelasi pasar dengan perusahaan itu semakin tinggi. Artinya, ketika pasar itu terjadi shock atau guncangan, perusahaan juga bakal kena efeknya. Sementara, kalau dia mendekati 0, itu korelasinya tuh hampir sangat jauh. Jadi ketika pasar lagi terjadi guncangan atau shock tadi, perusahaan hanya terpengaruh dikit-dikit atau nggak ada pengaruh sama sekali. Itulah maksud dari beta. Dan ini berguna untuk menghitung dari cost of equity perusahaan menggunakan CAPM. Nah ini ya, mengukur risiko sistematik, risiko yang tidak bisa dikontrol perusahaan. Ya tadi kayak misalkan di pasar itu lagi ada inflasi, terus ada perang dagang misalkan, terus misalkan ada kayak corona kayak gini.
Dan itu kan sebenarnya resiko yang nggak bisa dikontrol sama perusahaan. Itu sifatnya extraordinary gitu loh. Semakin tinggi beta tadi, itu semakin mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, terus kita lihat lagi. Nah, ini MRP ya. Expected return dari pasar, ya EM ini. Terus yang ini adalah YTM dari government bond biasanya. Oke, WACC-nya udah. Gimana? Ada yang mau ditanyain WACC, teman-teman? Kalau enggak, kita lanjut ke hitungan. Oke, kita masuk ke soal aja, teman-teman ya. Nah, ini soal mungkin kayaknya dosen kita belum ngebahas sih untuk soal-soal seperti ini. Jadi mungkin ntar kita sama-sama ya. Ntar kalau aku ada salah, tolong dikasih tahu biar kita sama-sama paham gitu masalah ini. Terus juga kalau misalkan teman-teman bingung, langsung diinterupsi aja, nggak apa-apa. Ketimbang ntar bingung gimananya. Nah, langsung aja. Kita bedah dulu kasusnya. Ini soalnya nyambung. Jadi ada dua soal. Kasus pertama, kita diminta untuk menghitung WCC. Gunanya apa? Tunggu bentar. Masih buram ya? Atau udah gimana teman-teman? Enggak kok, udah jelas, Fe. Di gua sih. Oh, jelas ya? Oke. Oke, lanjut dulu ya. Nah, yang pertama kita diminta untuk menghitung WCC. Terus kasus kedua kita melakukan forecasting. Dari forecasting ini kita juga diminta untuk melakukan valuasi. Di sini ada 4, valuasi dengan cara DDM atau discounted dividend model, kemudian valuasi FCF, valuasi abnormal earning, sama valuasi abnormal operating income. Nah, sebenarnya forecastingnya nggak secara langsung diminta, tapi mau nggak mau ketika kita ingin memvaluasi, kita harus memforecasting dulu, baru kita bisa valuasi. Nah, untuk kasus 3 itu nggak perlu kita bahas dulu karena ini udah masuk TM 13 sampai TM terakhir. Ini udah kaitan sama, nih lihat ya, ada PMKOP Batam. Pokoknya ALK yang kita pelajarin yang awalnya di perusahaan, itu dimasukin ke pemerintahan daerah. Itu ntar di TM selanjutnya aja. Nah, kita lihat dulu soalnya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini pinjaman itu terdiri dari sumber, yaitu adalah pinjaman perbankan sama obligasi. Nah, pinjaman perbankan itu kita kayaknya nggak perlu terlalu ribet, tapi ntar kita bakal pasti atau bisa dipastikan bakal ada kendala di sini dalam menghitungan cost of debt-nya. Jadi nggak bisa langsung kita dapetin. Nah, pinjaman perbankan itu diperoleh dari 2 bank. Ada Bank M sama Bank B. Di Bank M itu jumlah nominalnya 200 juta, sementara di Bank B ada 300 juta dengan tingkat bunga 10%. Nah, 10% inilah yang langsung menjadi cost of debt-nya, cost of debt dari loan ini. Nah, jadi karena biasanya bank itu nggak terlalu terikat sama pasar, makanya tingkat bunga dari pinjaman kita itu langsung menjadi cost of debt-nya pinjaman kita. Nah, kemudian obligasi, itu obligasi seri 1, jumlah nominal 250 juta, kuponnya 10%. Market value obligasi nggak diketahui, jadi market value-nya tidak diketahui. Kemudian, namun ada beberapa informasi tentang obligasi. Ratingnya AA. Nah, ini ratingnya. Ratingnya AA, ya kan? Terus jatuh temponya dalam 10 tahun lagi. Nah, kenapa ada keterangan ini? Karena sekali lagi, kupon rate dari obligasi yang 10% itu bukan merupakan bukan merupakan cost of debt dari obligasi kita. Kenapa? Karena nilai obligasi itu selalu berfluktuasi dengan kondisi pasar. Makanya kita harus menyesuaikan dengan kondisi pasar yang sebenarnya dengan cara mencari YTM nantinya. Di sini market value-nya tidak diketahui. Berarti cara satu-satunya yang bisa kita gunakan adalah dengan
berdasarkan rating ini. Kita mencari spread ratingnya berapa. Tapi kalau nanti market value obligasinya dikasih tahu, kita bisa menggunakan interpolasi. Itu ya. Ntar bisa mungkin dicek-cek lagi aja metode interpolasi. Sementara kalau di sini soalnya sih karena market value obligasi nggak dikasih tahu, kita mencarinya berdasarkan rating ini. Nah, kita lanjut dulu. Oke, untuk ekuitas itu ada saham biasa. Ya, saham biasa harga pasarnya 15.000, nominal 10.000. Nah, di sini juga menjadi pengecoh sih teman-teman. Jangan sampai kita salah ini ya, salah menggunakan antara harga pasar atau harga nominal. Sekali lagi, ketika kita mau melakukan valuasi ataupun forecasting, kita mencari harga yang paling mencerminkan dengan kondisi sekarang. Jadi yang kita pakai adalah harga pasar ya, bukan nominal. Karena nominal itu nilai yang dikeluarkan perusahaan saat diterbitkan, dan belum tentu nilai pasar sekarang itu bakal sama dengan nilai nominal. Karena kita ingin mencari nilai sebenarnya dengan kondisi sekarang, yang kita utamakan adalah nilai pasar dengan jumlah saham beredar sebesar 100.000. Kemudian ada saham preferen dengan harga pasarnya 50.000, nominal 30.000. Nah, kita pakai yang ini ya, yang harga pasar. Jumlah saham beredar 100.000. Nah, terus ada dividen preferen sebesar 6.000. Nah, kemudian di sini ada informasi lainnya, ada beta sebesar 1, yang artinya dia benar-benar berkorelasi positif dengan pasar perusahaannya, dan MRP 10%. Jadi kita nggak perlu mencari market ini lagi, market expected rate-nya nggak perlu kita cari lagi, karena MRP-nya udah ada. Ya kan? Karena kan tadi di sini rumusnya seperti ini, risk free, di sini beta, di sini risk free lagi. Nah, di sini cost of equity-nya. Tadi kan rumusnya seperti ini ya, ME kurang RF ini kan sama dengan CAPM. Jadi kita nggak perlu mencari ME-nya lagi. Nah, berarti untuk cost of equity yang ordinary share, kita perlu mencari nih, risk free. Ya kan, karena cuman variabel ini doang yang belum ada. Ntar gimana? Untuk mencari risk free itu bakal sejalan dengan kita mencari nilai YTM dari bond. Karena untuk mencari nilai YTM ini, ya rumusnya di bawah aja. Untuk mencari YTM, itu ntar risk free ditambah spread. Nah, spread ini berdasarkan credit rating. Nah, jadi YTM kita lihat dari risk free itu biasanya dari government bond. Ntar ditambah sama spread berdasarkan credit rating perusahaan. Langsung aja kita masuk ke bawah. Nah, di sini ini merupakan ini tabelnya banyak, tapi nggak perlu bingung teman-teman. Ini kayak mereka rame doang, tapi sebenarnya gampang aja sih sebenarnya. Nah, kita lihat yang bagian atas dulu. Jadi ini bagiannya ada dua ya. Ini yang bagian risk free, ini yang bawah ini bagian spread dari credit rating. Itu adalah Indonesia Government Bonds Yield Curve. Nah, gimana cara mencari risk free dari perusahaan kita? Kita lihat tenor dari atau jatuh tempo dari obligasi kita. Tadi kan di soal 10 tahun ya, berarti patokan kita di sini. Nah, 10 tahun. Kita lihat yield yang today, yang paling mendekati kondisi sekarang misalkan, yaitu 7,2101%. Nah, inilah risk free kita. Nah, sekarang kita udah dapat nih risk free-nya. Berarti yang ekuitas juga dapat ya. Yang ekuitas juga memakai 7,2101%. Nah, sekarang kita tinggal mencari spread-nya berapa. Nah, spread ini berdasarkan credit rating. Ini Indonesia Corporate Bond Yield Curve. Jadi biasanya ini ya. Nah, kalau di sini bisa teman-teman lihat, YTM itu kan mencerminkan resiko dari perusahaan ya. Jadi biasanya YTM semakin tinggi, itu risk-nya semakin tinggi juga. Nah, makanya ketika kredit rating perusahaan itu AAA atau yang paling bagus, itu YTM-nya rendah, tergolong rendah. Kenapa? Karena ya resikonya juga rendah, makanya YTM-nya rendah. Sementara ntar dia turun jadi AA, itu risikonya mulai naik, makanya YTM-nya naik, sampai ke triple B, itu bahkan YTM-nya udah lumayan tinggi ketimbang yang double A ataupun triple A. Ntar mungkin kalau misalkan ada yang ratingnya D, itu mungkin udah di sini nih. Nah, gitu. Karena semakin tinggi resikonya, YTM juga bakal semakin tinggi. Karena YTM ini kayak apa ya?
kayak pengaman yang diminta oleh investor gitu. Nah, sekarang kita tinggal cari spread-nya. Nah, spread-nya kita lihat dulu tenornya sekali lagi. Kita startnya dari tenor dulu ya. Tenornya di sini 10 tahun. Kita tinggal lihat credit rating obligasi kita di mana. Tadi kan di soal di double E ya. Udah dapat 230,34. Nah, 233,4 ini bukan dalam persen seperti yang di tabel atas, tapi ini dalam bentuk basis point. Jadi, ini basis point itu untuk dijadikan ke persen, tinggal kita bagi 100 saja. 230,34 kita bagi dengan 100, dapat 2,3034%. Nah, ya udah tinggal kita tambahin aja nih. Berarti YTM obligasi kita 7,2101% ditambah 2, berapa ini tadi? 3034. 3034%. Berapa ya? 9,5 sekian lah. Sekian persen. Nah, inilah yang menjadi YTM kita. Jadi, itu ya cara ngitungnya. Kita cari dulu risk free-nya. Risk free-nya kita lihat dari tabel sebelah kanan di sini. Kita cari tenornya, kita cari yield yang today-nya, yang paling mendekati kondisi sekarang. Dapat, terus kemudian kita lihat spread-nya dari credit rating. Jangan lupa hasil dari spread tadi kita bagi dengan 100 dulu, karena satuannya masih basis point, bukan langsung dalam persentase. Ntar tinggal ditambahin, dapatlah YTM obligasi kita sebesar 9,5%. Nah, terus nanti untuk yang CPM-nya ntar tinggal dimasukin aja ya. Berapa tadi? 7,21% tambah 1 dikali 10%. Nah, ini ntar tinggal ini ya. Dapat berapa nih? 17,21% kayak ya. Ntar itu menjadi ini ya. Menjadi cost of equity-nya. Nah, terus untuk yang dividen preference, nah ini ya. Jadi kalau untuk cost of equity yang preference, itu rumusnya dividen per price. Dividennya berapa? 6.000. Price-nya berapa? Kita pakai yang harga pasar, 6.000 per 50.000. Nah, ini ntar dapat berapa gitu. Ntar di Excel kita lihat. Nah, ini kita coret-coret dulu ya. Ntar yang lebih sistematiknya di Excel. Ini biar kita dapat dulu gambaran soalnya. Udah kejawab semua. Yang blank-blank udah kita jawab semua. Terus kita lihat ke kasus 2-nya dulu. Nah, ini kita diminta untuk forecasting dulu. Ya kan? Kita diminta untuk forecast 3 tahun. Sales growth-nya adalah 10%. Kemudian forecast asset turnover-nya adalah 1,5. Terus revised sales forecast-nya nggak ada. Forecast profit margin dan calculate NOPAT-nya adalah 10%. Forecast other operating income-nya 0, nggak ada. Ini kita coret aja. Net dividend payout-nya 1%. Cost of debt-nya 10%. Terus pajaknya 20%. Nah, di sini ada last year historical sales 3,025 miliar. Opening debt balance 1,99 miliar, last year equity 1,276 miliar. Oke, langsung aja kita masuk ke perhitungan Excel-nya. Sebentar. Oke. Excel. Nih. Oke. Nah, kita masuk yang paling sederhana dulu, si WACC tadi ya. Nah, ini kita lihat. Nih, cost of debt-nya dulu, kita start dari debt-nya tadi, ya kan? Karena Bank M, tadi nilai pinjaman kita 200 juta, rate-nya 10%, dan ini udah menjadi cost of debt-nya. Nah, untuk Bank B, itu 10% juga udah menjadi cost of debt-nya. Untuk obligasi seri 1, itu kita udah dapat tadi ya. Ini cost of debt dari YTM, itu sebesar 9,514. Kita dapatkan dari government yield 7,2101%, spread 2,3034%. Dapat hasilnya 9,514%. Nah, kemudian kita ke equity lagi. Equity itu saham biasa. Ingat ya, di sini kan kita pakai market value, bukan nominal value. Nominal value tadi 10.000 gitu. Nah, kalau kita terlanjur pakai nominal value, nanti hasilnya pasti beda. Jadi jangan sampai teman-teman terkecoh di sana. Itu kita dapat risk free tadi ini ya, 7,21% sama dengan yang di atas. Kemudian betanya 1, terus MRP-nya 10%. Nah, kita masukkan ke rumus CAPM, ini CAPM.
CPM, dapat cost of common stock-nya adalah 17,21%. Nah, kita lihat lagi untuk yang saham preferen, sekali lagi dia tetap memakai market value, kemudian dividennya ada 6.000. Nah, untuk rumus preference sharing dividennya yang ada dividen seperti ini tuh rumusnya dividen per price ya. Nah, dapatlah 6.000 dibagi 5.000 dapat cost of preference share-nya 12%. Nah, kita udah dapat masing-masing nih udah ada 10%, 10%, 9,5%, 17,21% sama 12%. Nah, untuk menyimpulkan atau untuk mencari rate utama dari perusahaan, kita harus menghitung WCC. Ingat ya, WCC itu rumusnya seperti ini. Nah, cost of debt dikali weighted debt atau proporsi dari debt kita berapa dikali tax shield tadi. Jangan lupa untuk yang nih aku pecahin aja. Nah, itu ada tax shield, sementara untuk yang common stock itu nggak ada tax shield. Yang preference juga nggak ada. Nah, kita langsung cek tabelnya. Di sini tax-nya 20% sesuai soal. Yang dari perbankan itu totalnya 500 juta. Iya kan? Karena tadi ini ya. Nih, ini totalnya 500. Dapat cost after tax-nya sebesar 8%. Ya kan? 8% dari mana? Ini ya. Itu berarti 10% dikali 1 dikurang 20%. Berarti kan 10% dikali 80%. Dapat 8%, ya kan? Karena untuk yang debt itu ada tax shield-nya, makanya dapatnya 8%. Terus yang weighted-nya 18,18%, itu dapat weighted-nya dari mana? Weighted itu kita lihat 500 juta dibagi dengan keseluruhan financing source kita 2,75 juta atau 2,75 M. Nah, dapat sebesar 18,18%. Nah, weighted average itu cost after tax dikali dengan weight. Jadi di sini cost kita kali dengan weight. Dapatlah weighted average sebesar 1,45%. Nah, untuk obligasi sama perlakuannya. 250 juta adalah nilai dari obligasi kita. Dikali cost after tax. Cost after tax-nya tuh dari sini. 9,514% dikali 80%. Ya kan? 100 dikurang 20% tax tadi, tax shield-nya. Dapat 7,61%. Weighted-nya 9,09% itu sama 250 juta dibagi 2,75 M. Dapat weighted-nya tinggal kita kali cost dikali weight 0,69. Nah, untuk saham biasa sama saham preferen itu cost of equity-nya langsung kita masukin aja. Nggak perlu kita kaliin 1 kurang T. Ya. Yang ini sama yang ini itu nggak perlu dikali 1 kurang T. Karena untuk ekuitas nggak ada tax shield. Terus tinggal kita kaliin aja. Weight dikali cost dapat 9,3%. 18,18% dikali 12% dapat 2,18%. Ya udah, tinggal ini kita totalin aja. Nah, dapat 13,72%. WACC kita itu 13,72%. Nah ya, 13,72%. Oke, ini udah dapat semua nih. Jadi, kan tadi ya, ketika kita di awal-awal tadi untuk yang memvaluation perusahaan, kita bakal dihadapkan antara kita milih cost of equity atau kita pakai WACC. Ya kan? Tergantung ntar dia tuh nyerempet kemana gitu. Nah, ntar mungkin langsung kita tandain aja. Cost of equity itu ada 17,21%, sama preferen 12%. Nah, sementara WACC 13,72%. Nah, untuk yang cost of saham preferen itu enggak bisa kita pakai sebagai rate dari untuk menghitung valuasi, karena saham preferen itu biasanya diterbitkan secara khusus untuk tujuan-tujuan tertentu atau untuk orang-orang tertentu. Makanya ini nggak bisa kita pakai sebagai untuk rating valuasi. Makanya ini kita coret aja. Ini kita coret aja. Kita nggak bisa pakai ini. Jadi pilihan kita tuh antara ini 17,21% sama 13,72%. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, kita harus memforecasting dulu. Nah, ini forecasting ini bisa dibilang gampang-gampang susah. Jadi ntar kalau bingung, nggak apa-apa langsung diinterupsi aja. Nah ya, tadi kan aktual kita ada di 2017. Yang udah terjadi itu di 2017. Kita diminta untuk memforecasting selama 3 tahun.
2018, 2019, dan 2020. Nah, kemudian kita ingat ya yang tadi kan, untuk memforecasting itu selalu lebihin 1, N+1. Karena diminta 3, berarti yang kita forecasting adalah 4 tahun. Kenapa? +1 ini kita gunakan untuk terminal value, untuk memenuhi going concern perusahaan. Nah, ntar dari terminal value, itu kita perpetuating seperti di materi tadi. Perpetuating. Nah, udah dapet nih. Kan tadi di awal sales-nya tuh 3,025 miliar ya, di soal ada. Tinggal kita kaliin 10%, karena growth rate-nya 10%. 10%, 10%, 10%, 10%. Dapat sales-nya segini ini tiap tahun. Ini dapat. Nih. Jadi 10%-nya dari mana? Maksudnya 3,327 M ini dari mana? Dari sini. 10% dikali, berarti kan 3,025 miliar ditambah 110%, 3,025 miliar dikali 110%, dapatlah 3,327. Nah, tahun selanjutnya juga seperti itu. Kemudian forecast ATO-nya 1,5 di soal. Tinggal kita kaliin aja dengan yang aktualnya, dapatlah segini tiap tahun. Nah, ini ya. Nah, kemudian revised sales forecast-nya itu nggak ada. Jadi revised sales forecast ini adalah kemungkinan sales kita itu bias. Misalkan nanti dibilang bahwa di 2020 itu misalkan ada, kan kita posisi kita sekarang 2017 ya, kan kita nggak tahu nih kebijakan di 2020 nantinya gimana. Misalkan 2017 si manajer itu bisa nyewa peramal nih, bahwa 2020 bakal ada corona. Nah, dia bakal buat revise di sini. Misalkan ada penurunan sales sebesar berapa gitu. Tapi kan itu nggak mungkin ya. Makanya kasus revise sales forecast ini sangat jarang terjadi gitu. Karena sangat sulit gitu untuk kayak kita nyari kemungkinan di 2020 atau di tahun-tahun yang kita forecasting tuh gimana. Makanya revise sales forecast ini biasanya kosong. Dan aku juga belum pernah ketemu soalnya. Ntar mungkin kalau udah ketemu kita bisa sharing lagi. Kemudian forecast profit margin dan calculate NOPAT. Nah, kita lihat forecast profit margin itu 10%, di soal ada tadi 10%. Nah, calculate NOPAT itu kita dapatkan dari ini. Kita lihat dulu. Ini ya. Nah, tuh. Jadi NOPAT itu sales dikali dengan forecast profit margin-nya. Jadi kita lihat di sini, kita tulis saja itu PM dikali sales. Nah, jadi jangan bingung, NOPAT itu kalau dalam manajemen keuangan atau ALK bakal muncul yang istilah-istilah seperti ini teman-teman, kayak ATO, NOA, terus ada PM, NOPAT, terus ada free cash flow, kemudian ntar ada NEVAT, dan itu teman-teman jangan bingung ya, itu sebenarnya sama aja kayak struktur laporan keuangan biasa, cuman emang formalitasnya kayak gini cara jawabnya gitu. Jadi NOPAT ini sama aja kayak income before tax gitu kan, net operating profit, income setelah tax ya, net operating profit after tax, jadi sama aja. Untuk mencarinya, itu profit margin kita kaliin dengan sales, adalah 332.750. Sama kayak di AKL kan, kalau kita mencari nilai dari keuntungan kita, ya tinggal kita kaliin profit margin dikali sales. Kalau untuk mencari itu ya sama aja sebenarnya. Dapat udah NOPAT masing-masing. Nah, sekarang other operating income. Nah, di sini maksudnya other operating income itu berarti kan kayak yang di luar sales ya. Nah, biasanya untuk di soal-soal ALK untuk menyederhanakan perhitungan itu operating income-nya di nolin aja. Karena memang di soal juga nggak ada gitu. Tapi ntar misalkan ada, ya udah mungkin dikasih tahu other operating income aktualnya berapa misalkan. Terus pertumbuhan other operating income-nya 10% tiap tahun. Yaudah ntar menyesuaikan juga nambah seperti di sales maupun NOPAT. Nah, di sini karena di soal nggak ada, kita bisa hiraukan. Kemudian langkah ke-6, kita mencari free cash flow-nya. Untuk menghitung free cash flow, kita cari dulu change in net operating asset. Caranya gimana? Ya udah kita cek NOA tadi. Ini ya. 201.66,667 kita dapatkan dari ini, kita kurangkan dengan ini. Ya kan? Karena kan kita
diminta untuk mencari change-nya atau perubahannya. Ya udah kita bandingkan dengan NOA2 dikurang NOA1 gitu. Jadi untuk yang tahun selanjutnya juga seperti itu. Untuk yang 2019 berarti kan 2019 dikurangi 2018. Untuk yang 2020 dikurang 2019. Untuk yang terminal value 268 ini berarti kan 2021 dikurang 2020. Nah, udah dapat masing-masing change in net operating asset-nya, baru kita bisa menghitung free cash flow-nya. Jadi free cash flow itu rumusnya NOPAT dikurang change in NOA. Ingat ya. Jadi NOPAT ini kan kayak keuntungan nih, keuntungan dari perusahaan. NOA ini sementara NOA ini adalah kayak pengeluaran si perusahaan. Jadi kan untuk mengecek berapa sih free cash flow perusahaan, kita kurangin dulu keuntungan kita dikurangi dengan pengeluaran kita. Nah, entar dapatlah si free cash flow kita yang di perusahaan itu berapa. Nah, makanya rumusnya seperti ini. Kenapa perubahan? Karena ya tadi kalau kita menghitung langsung dengan angka forecasting sebesar 2,218, jadi misalkan ya, misalkan rumus FCF itu NOPAT dikurang NOA di tahun ini misalkan. Kenapa hal ini salah? Karena ini bakal perhitungan ganda. Kenapa perhitungan ganda? Karena angka NOA sebesar 2,218 M ini ada unsur 2,016 M di tahun 2017. Karena sifat net operating asset kan akun real ya, dimana ketika kita udah beli ya terbawa ke tahun-tahun selanjutnya. Jadi kalau kita tetap ngurangin sebesar 2,218, itu kita bakal terlalu banyak pengeluarannya. Padahal kita udah melakukan pengurangan di tahun 2017. Makanya kita kurangin adalah change-nya, bukan NOA-nya langsung. Karena tadi untuk mengurangi perhitungan ganda istilahnya gitu. Makanya kita pakai change NOA-nya. Udah dapat semuanya kan? Calculate FCF-nya udah dapat. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke ini dividend payout. Tadi dikasih tahu 1%. Sama aja ini kayak ini sih, dividend payout ratio. Ini kita bisa bilang DPR. Kemudian tinggal kita cek dividend paid-nya berapa. Dividend paid berarti kan 1% dikali 1% dikali NOPAT segini. Nah, ini dari sini. Nah, sama aja selanjutnya juga seperti itu. Nah, kemudian dapat dividen paid-nya 3 juta. Nah, barulah kita dapat payment. Jadi gini, sebenarnya kondisi perusahaan itu nggak 100% kayak gini ya. Ini kan hanya perhitungan sederhana ya teman-teman. Jadi asumsinya FCF tadi itu kita gunakan langsung untuk kepentingan equity holder sama kepentingan bond holder, ya kan? Nah, jadi untuk mencari berapa sih pengeluaran untuk bond, kita kurangkan dulu dengan dividen kita. Nah, dapatlah ntar yang untuk bagian debt holder itu sisanya. Jadi, ini dapatnya dari mana? Ini FCF dikurang dividen. Tuh. Dividen. Nah, dapatlah segini hasilnya. 127, 140, 154. Ya, kan 131 dikurang 3, nih dapat 127. 144 dikurang 3 dapat 140. 158 sekian dikurang 4 dapat 154. 174 dikurang 174 dikurangi 4 sekian dapat 170. Nah, inilah yang menjadi net payment untuk debt holder. Jadi asumsi sederhananya itu FCF itu digunakan untuk equity maupun bond. Padahal kalau kita lihat realita itu ada satu kemungkinan lagi, yaitu ditahan menjadi return earning, ya kan? Nah, tapi untuk memudahkan perhitungan itu perlakuan seperti itu. Ntar mungkin kalau teman-teman tertarik lagi, mungkin ada advance-nya lagi, mungkin nggak dibahas selama kita kuliah itu nggak dibahas. Nah, terus kita masuk yang ini, forecast cost of debt and debt balance. Nah, tadi kan di soal udah dapet nih, soal ini ya, cost of debt-nya 8%. Di soal, tunggu bentar. 8% itu, ini sih. Oke, tadi kan cost of debt-nya kan 10% ya. Jangan lupa, jangan teman-teman langsung masukin 10% ya, karena tadi ingat debt itu ada tax shield, makanya 8%. Dapatnya dari mana? Yang tadi, yang ini. 10% dikali 1 kurang T. Pajaknya 20%, berarti kan 10% dikali 80%. Makanya dapat
8%. Jadi jangan sampai langsung dimasukin 10% ya, karena ntar hasilnya pasti nggak balance gitu. Karena di sini juga ada balance-nya teman-teman. Ntar di bawah ini, biasanya yang menjengkelkan tuh di step nomor 11. Itu bisa jadi hasil kita nggak balance kalau perhitungannya juga salah gitu. Ntar kita lihat nggak balance-nya gimana ntar. Nah, opening debt balance, ini udah di soal ada 1,995 miliar. Yang perlu kita cari adalah cost of debt-nya atau NFEAT-nya ini. Net financing, lupa sih aku kepanjangannya apa. Penting NFEAT ini ya. Nah, itu dapatnya dari mana? 8% dikali dengan opening debt balance kita. Gitu. Nah, kemudian tinggal kita mencari calculate closing debt, yaitu opening ditambah interest itu yang ini, yang NFEAT ini, dikurang repayment. Repayment itu yang ini. Nah, kita lihat ya. Oh, sorry. Ya. Nah, setelah dapat closing debt, baru kita closing debt di tahun 2017 itu menjadi menjadi opening di tahun selanjutnya. Nah, ini kan menjadi opening ya. Terus calculate cost of debt-nya 8% dikali ini dapat 59 juta. Terus kita cari closing debt-nya. Nih ya, closing debt-nya caranya. Nah, jadi closing debt-nya itu kita dapatkan dari opening debt balance ditambahin cost of debt, terus kita kurangi dengan payment, ya kan? Karena payment ini kan menjadi pengurangnya ini ya, pengurang saldo utang kita ya. Makanya closing debt itu dapat segini. Gitu. Nah, closing debt 2018 itu menjadi opening debt balance lagi di tahun 2019. Jangan lupa kita kaliin dulu cost of debt-nya 8% dikali dengan opening, dapat segini, terus calculate closing-nya dengan cara debt opening ditambah NFEAT dikurang payment gitu. Dan itu berlaku untuk selanjutnya gitu. Nah, kemudian di sini check leverage. Check leverage itu rumusnya seperti ini. Itu dibagi dengan NOA. Jadi caranya ini ya. Closing debt dibagi dengan NOA. Jadi di sini bisa kita lihat progress leverage perusahaan itu menurun. Artinya istilahnya peningkatan financial source untuk membeli aset itu juga berkurang. Ini kondisi yang ideal ya teman-teman. Biasanya ketika apa ya, dari tahun ke tahun itu leverage-nya biasanya awalnya naik, terus lama-kelamaan bakal turun. Itu kondisi yang ideal itu. Tapi bisa jadi memang kalau misalkan kondisinya lagi berkembang, perusahaan itu bakal ngutang terus-menerus, makanya leverage-nya bakal stagnan di situ aja. Nah, kalau perusahaan ini kan udah bagus nih, leverage-nya perlahan-lahan bakal turun dari 37, 30, 24, 18, 12 gitu. Nah, sekarang tinggal kita cari clean surplus profit, ini step 10. Itu dari mana? Dari NOPAT dikurang NFEAT. NOPAT-nya itu yang tadi ya, yang ini. Nah, NOPAT sih. Di sini nggak bisa kita cari sih, karena kita nggak ada angkanya. Kita buat ini aja. Nah, untuk yang tahun 2018 yang kita forecastingin, kan kita lihat nih, D14 dikurang D32. NOPAT kita kan di atas ini, 332 juta, dikurangi dengan calculate cost of debt-nya, NFEAT-nya. Nah, itu ntar di tahun selanjutnya juga seperti itu. Udah. Nah, inilah step yang paling krusial, yaitu ngecek balance atau enggak. Nah, kita lihat. Di sini, indikator kita ngecek balance atau enggak, itu dari equity. Gimana caranya? Kita ngebandingin equity itu yang dari rumus aset dikurang liability, sama rumus opening equity plus comprehensive income dikurang dividen. Jadi pasti hasilnya bakal sama, ya kan? Kalau nggak sama, berarti ada yang salah gitu. Nah, inilah yang menjadi apa ya, kayak bagian yang paling menakutkan sih sebenarnya. Palingan padahal cuma ngecek, tapi kita bisa ketahuan benar atau salahnya dari sini. Nah, kita lihat di sini aset kurang liability, metode pertama. Kan yang liability-nya ini ya, yang closing debt tadi. Ini mewakili liability-nya. Asetnya dari mana? Si NOA, net operating asset. Nah, net operating asset dikurang NOA itu dapatlah ini si 1,546. Sementara untuk yang perhitungan kedua, kita opening equity. Opening equity kan yang ini nih. Equity aktual di tahun 2017 ada di soal nih. Terus ditambah comprehensive income. Comprehensive income-nya
Ada nggak tadi comprehensive income? Nih, comprehensive income-nya segini, 273 juta. Kemudian dikurangi dividen. Dividennya berapa? Segini. Ya kan? Jadi jatuhnya ini sama aja kayak apa ya? Ya bener, equity sih, equity atau enggak laba yang ditahan di perusahaan gitu loh. Jadi ketika ininya beda, pasti ada yang salah gitu. Makanya misalkan ya kita ganti jadi 10%. Beda nggak ya? Nah, masih tetap sama ya. Nah, mungkin itu aja sih teman-teman. Perlu hati-hati. Ini ya, tetap hati-hati aja. Walaupun ntar hasilnya sama, tetap balance, tapi jangan sampai salah pakai cost of debt-nya. Nah, itu untuk ngecek balance-nya. Nanti mungkin aku tulis dulu. Untuk ini, yang ini berarti kan NOA dikurang closing debt. Nah, yang ini untuk, ya udah yang ini rumusnya udah sama. Oke, nah ini udah balance semua, baru kita bisa lanjut ke valuation. Nah, sebelum lanjut ke valuation, gimana? Ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyain? Teman-teman. Belum ada sih, Vi, kalau aku. Oke, yang lain clear semua ya? Pokoknya kalau bingung, itu aja sampein aja, nggak apa-apa. Nah, sementara kita lanjut dulu. Kita udah selesai forecasting. Baru kita bisa memvaluasi nilai perusahaan. Nah, yang pertama itu ada DD method. Discounted dividend method. Ini intinya di sini. Nah, intinya di sini kita mencari nilai dari perusahaan berdasarkan present value of dividend. Nah, di sini sebenarnya itu rate ya. Nah, rate yang kita pakai untuk mendiskontokan itu seperti yang aku bilang tadi, itu kan antara cost of equity ataupun WACC. Nah, di sini butuh penalaran kita kapan kita pakai COE, kapan kita pakai WACC kan. Karena dividen kan digunakan untuk membayar pemegang ekuitas atau pemegang saham, ya kan? Makanya nggak ada pengaruhnya sama sekali dengan debt holder. Makanya yang kita pakai adalah cost of equity, bukan WACC. Karena WACC sendiri isinya adalah cost of equity dan cost of debt, tapi nggak ada hubungan sama debt untuk dividen. Makanya yang kita pakai adalah COE. Ya udah, tinggal kita cari nih. Kan year 1, 2, 3. Ini terminal value-nya belakangan ya, 1, 2, 3 dulu. Itu yang 2018, 2019, 2020 tadi, itu dividennya segini. Itu kita cek di bagian forecasting-nya. Ya, bagian ini. Nih, ini kan dapat nih. 2018, 2019, 2020 dividennya berapa. Nah, kemudian ini tinggal kita present value seperti biasa. Berarti kan present value seperti ini, dividen 1 ditambah COE pangkat 1, terus dividen 1 tambah COE pangkat 2, tambah dividen 1 tambah COE pangkat 3. Nah, untuk yang terakhir, ini yang agak beda teman-teman. Ini kita kan terminal value ya. Terminal value itu konsepnya gini teman-teman. Terminal value kan tadi kita hanya menghitung di 1 tahun ya, yaitu di tahun 2021 untuk memenuhi asumsi going concern. Maksudnya 2021 ini kita cari bukan menandakan bahwa perusahaan itu bakal bangkrut di 2021, bukan seperti itu. Tapi ini menjadi acuan untuk menghitung perpetuitas. Perpetuitas hingga yang kita nggak tahu berapa sih umur perusahaan itu, nggak tahu kita berapa. Makanya terminal value tadi itu sekali lagi digunakan bukan untuk mengindikasikan perusahaan itu bakal bangkrut di 2021, bukan. Tapi untuk dijadikan sebagai landasan atau angka dalam perhitungan perpetuitas. Karena kita nggak tahu perusahaan ini umurnya berapa, makanya ada asumsi going concern tadi. Nah, gimana rumus perpetuitas? Ini rumusnya. Kita lihat dulu. Nah, di sini tuh ada dividen dibagi C. Oke. Nah, jadi rumusnya itu kayak gini. Untuk perpetuitas itu dividen di terminal value
di 2021 tadi itu kita bagi dengan ini ya. Langsung aja sih dibagi sama rate-nya. Nah, itu. Ini rumusnya. Rate yang kita gunakan. Rate yang kita gunakan adalah COE. Jadi dividen terminal value tadi itu sekitar nanti ya. Nah, itu dividen tadi ini ya. 4.428. Berarti kan 4.428 kita bagi dengan rate-nya berapa? 17,21%. 1%. Makanya dapat angka sebesar 25.734.322. Artinya nilai dari dividen kita sampai nggak tahu tahun keberapa atau infinite lah bisa kita bilang itu sebesar 25.734.322. Nah ini. Dari hasil ini barulah kita diskontokan juga. Jadi perlakuan terminal value sama aja didiskontokan lagi dengan rate ini lagi. Diskontokannya sama dengan yang ini. Nah, sama ya. Berarti 25.734.322 dibagi 1 tambah 17,21% pangkat. Berarti nggak ada pangkat ya ntar. Nah ini. Ini ya. Pangkat 3 jadinya. Nah, itu. Iya benar. Oke, nah. Kemudian kita dapat firm value-nya itu sebesar 23.985. Nah, sebenarnya tujuan akhir tadi kan sebenarnya firm value aja nih. Firm value-nya sebesar segini nih. Nah, tapi untuk misalkan nanti diminta untuk mencari share price-nya, tinggal kita bagi aja dengan number of share outstanding, yaitu sebesar 100.000. Nah, dapatlah share price-nya 239,85. Ini harga saham kita berarti setelah kita memvaluasi forecasting selama 3 tahun tadi, itu dapat share price-nya 239,85. Nah, ini untuk DDM. Kemudian kita masuk ke FCF. Sebenarnya sama aja FCF. Tapi yang ngebedainnya adalah ini. Rate yang kita pakai adalah WCC. Kenapa WCC? Karena kan FCF tadi itu ada unsur debt-nya dan ada unsur ekuitasnya juga. Kan tadi debt itu FCF itu digunakan untuk bayar dividen sama memenuhi ini ya, sisanya bakal dipakai untuk bondholder. Makanya yang kita pakai adalah WCC karena dia ada unsur debt dan ekuitasnya. Dan kita tinggal masukin aja angka di FCF di forecasting masing-masing 131, WCC-nya 13,72%, present value-nya dapat segini. Kemudian tahun kedua kita masukin di forecasting dapat. Nah, jangan lupa terminal value-nya kita kayak tadi. Berarti kan angka di forecasting itu berapa nih? FCF. Nih, 174.471.917. Anggap aja 174 juta tadi. Itu kita bagi dengan 13,72%. Oke. 13,72%. Nah, dapatlah 1.272.070.839. Artinya FCF perusahaan sampai batas waktu yang tidak ditentukan itu sebesar 1.272 sekian gitu. Jadinya ntar kita diskontokan sebesar 865. Ini diskontokannya pangkat 3 ya. Kenapa pangkat 3? Karena terminal value itu tetap dihitung berdasarkan tahun akhir kita memforecasting. Time horizonnya karena tadi time horizonnya sebesar 3, karena diminta sebesar 3. Pangkat dari ini kan tadi kalau mau kita diskontokan itu kan terminal value 1 ditambah 13,72% pangkat N. Nah, N-nya ini tetap sama dengan max dari time horizon. Nah, itu jangan lupa ya. Jadi jangan bingung. Terus kalau misalkan nanti di soal kita diminta forecasting 10 tahun ya, berarti untuk terminal value N-nya berapa? 10 gitu. Max dari time horizonnya berapa? Jangan sampai salah. Nah, terus udah dapat 865 juta. Dapatlah total present value kita 1,199 M. Udah nih, udah dapat. Nah, jangan ini belum menjadi apa ya? Ini masih misalkan ya, ini logikanya sih. Jadi NPV kan kayak ada cash,
NPV itu kayak ada ini ya, present value dari cash inflow misalkan, tinggal dikurang dengan initial outlay, ya kan? Nah, si debt ini kayak initial outlay-nya perusahaan. Nah, ini ada dua logik ya untuk memahami ini teman-teman. Ini digunakan buat teman-teman paham gitu, biar nggak ngapalin formatnya. Ini dari aku sendiri sih, ntar bebas sih teman-teman mau pakai yang mana. Ini logik yang pertama. Logik yang kedua, kayaknya ini lebih mudah dipahamin sih. Karena kan di sini kita diminta untuk menghitung nilai perusahaan ya. Nilai perusahaan itu tercermin dari ekuitas. Ya kan? Jadi, karena tadi FCF itu unsurnya ada dua, ada debt atau liability sama ekuitas, makanya kita harus ngeluarin unsur debt-nya. Debt-nya itu kita keluarkan. Nah, jadi makanya di sini ada less debt, biar kita dapat nilai ekuitas atau kekayaan bersih perusahaan itu berapa gitu. Karena bisa jadi tadi ya, kayak udah sempat disinggung tadi, bisa jadi kinerja perusahaan itu tinggi karena leverage-nya tinggi. Leverage-nya dari mana? Leverage itu dari debt biasanya. Nah, bisa kita lihat kan, nilai perusahaan itu kalau kita lihat dengan leverage itu sebesar 1,1 M. Tapi sebenarnya kekayaan bersih perusahaan itu 459 M, karena 740 juta ini merupakan leverage, atau kewajiban yang nantinya harus dilunasin kepada bondholder gitu. Makanya untuk mencari firm value jangan lupa dikurangi less debt-nya. Nah, less debt yang mana yang jadi pengurang? Yaitu debt aktual, atau sebentar ya. Atau ini, kita posisi berdiri sekarang di mana gitu. Kan sekarang kita posisinya di 2017 ya. Kita kan di 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ini kan sifatnya forecasting. Forecast. Nah, posisi kita kan sekarang di sini. Nah, ya udah kita kurangin dengan debt yang di sini. Debt yang di sini. Kenapa nggak di sini? Karena yang kita present value ini tuh ke sini semua gitu. Kita kan present value ke sini semua. Nah, kita present value ke sini semua. Nah, jadi yang kita kurangin adalah debt aktual di 2017. Itu tadi udah ada di soal debt aktualnya berapa. Jadi jangan lupa dikurangi dengan debt aktual di 2017 ya. Nah, ntar dapat nilai kekayaan bersih perusahaan itu 459 juta. Nah, sebenarnya segini aja nilai kekayaan perusahaan nih. Tapi karena leverage tadi, seolah nilainya bisa 1,1 M. Nah, itulah tadi penjelasan di materi awal-awal kenapa leverage itu seolah-olah bisa membuat kinerja perusahaan bagus. Padahal belum tentu gitu loh. Bisa jadi tadi itu nilai perusahaan bagus karena ada banyak utang. Dan utang itu nantinya ketika perusahaan tetap berjalan ke depan, itu harus tetap wajib dilunasin. Dan bisa jadi ntar nilai kekayaan bersih perusahaan itu bisa jauh berbeda dengan nilai sekarang. Nah, yang kita pakai adalah nilai kekayaan bersihnya, 459 juta. Tinggal kita bagiin dengan number of share outstanding, dapatlah share price-nya adalah 4.590,46. Oke, untuk dua metode ini dulu deh. Gimana teman-teman, paham nggak? Atau ada yang masih bingung, boleh kita diskusiin lagi. Gimana? Aku paham. Paham ya? Oke, ini closing ya. Jangan lupa ini closing. Saldo akhir tahun di tahun itu. Oke. Nanti kita lanjut lagi di ROE. Nah, sekarang discounted abnormal operating income method. Karena di sini ROE. Ya benar. Karena dia AOI itu acuannya NOPAT ya, NOPAT benar. Jadi gini teman-teman, konsep ini biar teman-teman paham. Ini teman-teman boleh pahamin rumusnya, tapi mungkin aku ngasih insight sedikit sih kenapa rumusnya kayak gitu. Jadi gini, biasanya perusahaan-perusahaan NOPAT ini kan laba ya, bisa kita bilang laba. Nah, kata-kata sederhananya laba. Jadi laba itu digunakan biasanya setidaknya untuk menutupi pengeluaran perusahaan. Nah, pengeluaran perusahaan dalam forecasting statement tadi itu dicerminkan oleh NOA, Net Operating Asset. Karena Net Operating Asset ini adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membeli aset-aset untuk menunjang operasional perusahaan, ya kan?
Karena di sini operating profit ya otomatis terkait dengan operasional perusahaan. Nah, yang support system dari operating profit apa? Yaitu net operating asset. Karena tanpa aset kita nggak bisa melakukan operasional gitu loh. Makanya biasanya laba yang dicari itu setidaknya ya, atau dalam ekonomi setidaknya profit itu sama dengan 0 gitu. Atau ini laba minimum itu sama dengan 0 karena digunakan untuk menutupkan OA gitu. Jadi ketika perhitungannya nanti labanya itu lebih dari 0, artinya di sini NOPAT dikurang WACC dikali NOA itu tadi. Sorry. Pokoknya di perhitungan ini itu positif hasilnya, nggak 0. Nah, hasil yang lebih tadi lah yang namanya abnormal operating income. Ya kan, kenapa abnormal? Karena lebih dari hanya sekedar menutup pengeluaran perusahaan. Nah, itu. Nah, berarti kan kelebihan tadi itu menunjukkan kinerja positif dari perusahaan. Dan otomatis ketika kinerja perusahaan itu terus tumbuh, biasanya AOI-nya juga ikut tumbuh. Nah, itulah kenapa digunakan untuk menggunakan memvaluasi perusahaan. Gitu. Jadi itu ini ya, buat memudahkan pemahaman aja sih. Jadi misalkan teman-teman lupa rumusnya, ingat itu aja gitu. Nah, kemudian kita lihat NOPAT-nya kan udah ada nih di masing-masing tahun. Nah, tinggal kita kaliin WCC. WCC, kemudian ini ya, kita lihat dulu ini rumusnya. Nah, ini NOPAT ada di laporan forecasting. Kita pakai WCC. Kenapa? Karena kan di operating profit itu pasti ada unsur liabilities sama ininya ya, ekuitasnya juga. Jadi nggak bisa kita langsung pakai cost of equity aja, karena dia nyerempet ke dua-duanya. Maka kita pakai WCC. Kemudian NOA awal itu ada di sini, di forecasting bagian sini ya. Mana nih? Forecasting C38. C38. Bentar. C8. Oh, yang ini benar. Nah, jadi untuk yang NOA awal kan untuk di tahun 1 yang berarti yang ini ya, teman-teman. Yang ini NOA awal. Ini kan ini merupakan NOA akhir di tahun 2018 yang 2,218. Jadi teman-teman jangan sampai kebalik masukin angkanya. Nah, udah. Berarti kan di tahun kedua NOA awalnya yang NOA di tahun 2018. Untuk yang 2020 NOA awalnya yang 2019 yang menjadi ending di 2019. Untuk yang terminal value, nah bedanya untuk perlakuan AOI sama AE, terminal value-nya jangan teman-teman perpetuity dulu. Kalau ini kan langsung diperpetuitaskan kan. Nah, tapi yang ini jangan diperpetuitaskan dulu. Langsung masukin aja terminal value-nya berapa. Yang tadi di tahun 2021. NOA awalnya kan berarti NOA akhir di 2020. Nah, teman-teman cari AOI-nya, abnormal earning-nya. Caranya gimana? WACC dikali NOA. Kemudian NOPAT dikurangi WACC dikali NOA. Dapatlah abnormal earning-nya segini. Nah, ini. Ya. Dapat abnormal operating income segini. Dan itu sampai ke bawah juga kayak gitu sama. Nah, dari AOI inilah yang baru dimasukkan ke tabel diskonto. Kalau tadi kan ini langsung masukin ke tabel diskonto kan, langsung kita diskontoin segala macam. Nah, kalau dari AOI method, kita cari AOI-nya dulu pakai rumus yang ini. Dapat AOI-nya, baru AOI-nya kita diskontokan gitu. Jadi untuk untuk AOI itu jangan lupa kita masukin NOA awal, net operating asset awal. Yang ini, yang di tahun pertama. Berarti yang di tahun 2017 sebesar 2,01 M. Kita masukin, barulah yang 1, 2, 3 itu kita diskontokan pakai rate yang ini, ya kan. Nah, 1, 2, 3. Nah, kemudian terminal value-nya baru kita perpetuitaskan dulu yang ini. Yang 74 juta ini kita bagi dengan WCC-nya. Dapat 544 juta. Artinya abnormal operating income dari 2021 sampai perusahaan itu bangkrut nantinya nggak tahu kapan, itu totalnya diproyeksikan sebesar 544 juta. Baru ini ya, di diskontokan 13,72%. Jangan lupa N-nya 3 karena max time horizon-nya 3. Dapat 370 juta. Nah, barulah kita dapetin
firm value kita sebesar 2,53M. Kemudian baru kita bagi number share of outstanding 100.000 tadi, dapat sales price-nya 25.305,9 gitu. Ini untuk yang ini ya, abnormal operating income. Jadi kita cari AOI-nya dulu berdasarkan rumus yang ini. Dari AOI-nya inilah yang baru kita diskontokan. Jangan lupa kalau untuk AOI method sama AE method itu ada NOA awalnya. Misalnya book value awalnya ditambahin juga. Oke. Kemudian kita ini lagi cek metode yang kedua, yang terakhir. Tapi ini mirip sama AOI. Nah, cuma yang abnormal earning itu patokannya dari clean surplus profit dikurang COE dikali opening BVE. Jadi clean surplus profit ini yang udah benar-benar nggak dipakai buat apa-apa lagi. Bisa jadi kita bilang kayak return earning sih kurang lebih. Nah, biasanya clean surplus profit itu setidaknya bakal sama dengan opening book value dari ekuitas kita. Nah, kalau lebih dari opening book value ekuitas kita, berarti itu merupakan abnormal earning gitu. Jadi konsep pemahamannya sama dengan AOI tadi. Nah, clean surplus profit itu kita bisa dapatkan di forecasting. Kita lihat di D37. Yang ini ya. Ini udah ada angkanya kok di sini. Kita masukkan aja masing-masing. Nah, jangan diperpetuitaskan dulu ya sama kayak AOI tadi. Terus dapat opening BV-nya tuh sama kayak ini. Ini berarti di tahun pertama yang menjadi opening BV-nya di 2017. Berarti yang di ending 2017. Yang di 2019 berarti di ending 2018. 2020 berarti ending 2019. 2021 berarti ending 2020. Baru cari abnormal earning-nya dengan yang rumus ini. Terus dapat, kemudian barulah abnormal earning ini yang kita diskontokan. Dan jangan lupa book value ekuitas awal itu kita masukin perhitungan juga. Karena posisi kita ingin mendiskontokan di tahun 0, berarti yang ini nggak perlu kita diskontokan lagi, karena ini udah present value dia gitu. Barulah kita masukin masing-masing hasil diskontonya. Jangan lupa terminal value di perpetuitaskan dulu, jangan langsung dimasukin. Baru diperpetuitaskan, kemudian didiskontokan 17,21%. N-nya 3, karena max horizonnya 3, dapat firm value-nya 1,4M. 1,4M. Number of share outstanding-nya 100.000, dapatlah share price-nya 14.683. Nah, udah kita udah kejawab semua. AE method gimana, AOI method itu gimana, FCF method gimana, DD method gimana. Nah, kalau kita lihat hasil dari firm value maupun share price masing-masing method itu berbeda. Kenapa berbeda? Ya karena tools yang digunakan atau cost driver yang digunakan juga berbeda. Mana yang lebih baik? Ya kita nggak bisa memberikan judgement yang mana lebih baik, tapi tergantung kondisi kinerja perusahaan. DDM method dikatakan baik ketika dividen yang dikeluarkan oleh perusahaan benar-benar sesuai dengan kinerja perusahaan. Tapi kan kondisinya tadi ada kelemahannya masing-masing ya. Nah, itu makanya muncul alternatif dari metode alternatif atau metode lain gitu. Oke, untuk yang soal ini kemungkinan sampai sini dulu. Gimana teman-teman? Ada yang masih bingung? Berarti kalau mau nentuin pakai yang mana, tergantung kebijakan gitu ya? Ya, beneran. Karena tadi kondisinya belum tentu semua perusahaan itu bagusnya di DDM, bagusnya di FCF, bagusnya di AOI, bagusnya di AE. Sama kayak yang price multiple tadi. Kapan kita PS, kapan kita PE, kapan kita PBV, ya sesuai dengan business environment and strategi analisis yang segitiga paling awal tadi. Gimana, An? Tapi kalau di ujian kerjain semua gitu ya? Nah, biasanya kalau di ujian sih, aku udah ngeliat soal dari 2 tahun lalu juga, itu semuanya disuruh kerjain. Ntar deh, kapan mungkin ada waktu lagi kita bahas soal TS. Tapi memang semua metode disuruh kerjain. Gimana? Ya nggak apa-apa deh. Belajar semua, bagus juga belajar banyak. Mantap. Ya gimana yang lain ada lagi teman-teman? Pada masih kuat nggak? Kalau masih kuat kita hantam satu soal lagi aja biar soal yang lebih di atas ini, tapi forecastingnya kita skipin.
Karena forecastingnya udah sama aja sih. Ya benar-benar. Gimana? Atau udah Coba aja pada- dulu. Coba aja ya. Oke. Ntar ya. Ini kita keluarin dulu. Mana ya? Oke, ini kita sekilas saja forecastingnya teman-teman. Kita fokusnya di valuation aja karena forecasting itu sebenarnya sama aja runtutannya. Nah, kita lihat di sini. Ini soal nggak tahu sih kelas-kelas lain pada dapat soal ini, tapi kita nggak ada dikasih. Dan ini kayaknya lumayan sih karena soal kayak gini aku lihat mirip dengan soal-soal UTS gitu. Nah, di sini ada PT Pharma, itu salah satu BUMN farmasi di Indonesia. Ini adalah keterangan-keterangannya gitu lah ya pokoknya. Nah, kita lihat aja, kita tuh diminta untuk memforecast 3 tahun ke depan, 2020, 2021, 2022. Berarti time horizon-nya 3 tahun. Dalam forecasting, jangan lupa N tambah 1, berarti kita perlu tambahan 2023 sebagai terminal value. Dengan dasar laporan keuangan 2 tahun terakhir, 2018-2019 sih maksudnya. Karena 2 tahun terakhir, atau mungkin memang 3 tahun terakhir, berarti 2017, 2018, 2019. Berikut data informasinya. Nah, sales PT Pharma 3 tahun terakhir adalah segini. Dari nomor 1 ini, kita bisa dapat perbedaan. Kenapa perbedaan dengan kasus tadi gimana? Kalau tadi, kita hanya punya acuan 1 tahun. Dan kita udah dikasih tahu growth-nya berapa. Kalau berdasarkan soal ini, kita harus nyari growth-nya sendiri. Nah, ntar di growth-nya ini ada pengecoh baru yang bakal ntar aku liatin. Nah, net operating asset juga kayak gitu. Acuan kita 3 tahun, kita harus nyari growth-nya berapa. Kemudian profit margin, itu juga sama kondisinya. Dividend payout ratio juga 2%, dan diproyeksikan stabil, ya udah berarti nggak ada pengaruh. 2% stabil. Kemudian net debt itu 3 tahun berturut-turut segini. Data historis cost of debt 3 tahun terakhir itu 8%. Nah, berarti data historisnya 8%. Kemudian ekuitasnya berturut-turut segini. Nah, kita lihat dulu di bagian forecastingnya. Bentar ya, mana sih? Ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, kita tadi udah ada angka 2017, 2018, 2019. Ini ketukan aja. Nah, kita diminta memforecast yang 2020, 2021, 2022. Jangan lupa ditambahin 2023 sebagai terminal value. Di sini kan tadi udah diketahui ya, angka sales-nya kan udah nih, yang aktual 2017, 2018, 2019. Nah, ini kondisi ininya sih, kondisi aktual yang udah terjadi. Kan kalau kita lihat, di sini kan kita nggak bisa nentuin sales growth-nya ya, karena kita nggak tahu data 2016 berapa. Ya udah, ini kita NA aja, terus NA aja. Kemudian 2018, kita dapat 9% dari mana? Berarti kan tinggal yang ini ya, tinggal dikurangin aja. Yang ini kurang ini, kita bagi dengan yang ini, yang aktual 2017. Dapat growth-nya 9%. Kemudian kalau kita lihat, di 2019, juga kita bandingkan dengan 2018, terdapat sales growth sebesar 7%. Nah, untuk yang kasus ini, kita menemukan dua angka sales growth, yaitu 9% dan 7%. Beda sama case yang tadi, kita di state bahwa sales growth-nya adalah 10%. Nah, inilah yang menjadi, ini dulu, suatu hal yang baru lah, bisa kita bilang kan. Kita nggak tahu nih, mau pakai di forecasting-nya berapa. Di sini 8%, itu kita pasti udah tahu lah ya, dapat 8% dari mana. Itu mungkin kalau teman-teman kepepet, pasti terpikir langsung ditambahin terus dibagi 2 gitu. Berarti kan 9 ditambah 7 dibagi 2. Nah, dan kebetulan konsep pemikiran kayak gitu benar dipakai untuk sales gitu. Tapi ketika kita bandingkan ya untuk yang asset turnover. Asset turnover itu 1,092, ini ya forecast A2-nya dari sini. Nih. Kemudian ini 1,13, 1,18. Terus kita diminta untuk mencari forecast yang angka forecast di 2020 sampai 2023 itu berapa. Kalau kita bagi 2, kita tambahin semua. Ini ya, kita tambahin semua.
terus kita bagi 3, itu hasilnya 1,131, bukan 1,130 gitu. Angka segitu mungkin menurut kita beda 0,001 tuh ini ya nggak terlalu material, tapi kemungkinan besarnya bisa mempengaruhi gitu loh kalau untuk perusahaan sebesar ini. Makanya yang kita perlu cari itu sedetail mungkin gitu. Kenapa dipakai 1,130, sedangkan kalau yang sales growth itu langsung aja dipakai ditambahin growth-nya masing-masing terus dibagi jumlah growth-nya berapa. Nah, karena gini perlakuannya teman-teman. Ini si clue-nya. Nih. Ya. Jadi, untuk temporary account itu kita memakai arithmetic. Arithmetic itu yang kayak tadi, ditambahin terus dibagi N-nya berapa. Kenapa dipakai arithmetic? Karena sifat akunnya itu hanya mempengaruhi di tahun bersangkutan. Contohnya kayak arithmetic itu hanya untuk akun-akun kayak sales, terus expense, seperti itu. Karena dia hanya mempengaruhi di 2018. Misalkan dia sales 2019, ya dia hanya mempengaruhi sales 2019, nggak mempengaruhi laporan-laporan selanjutnya atau laporan-laporan sebelumnya. Sementara untuk permanent account, itu kita memakai geometric mean. Jadi ini kayaknya udah dipelajarin juga di manajemen keuangan, arithmetic sama geometrik. Jadi geometrik itu dipakai untuk akun-akun yang sifatnya berkelanjutan ke tahun-tahun berikutnya. Contohnya kayak aset. Makanya tadi tuh yang ini, yang calculated NOA atau aset turnover-nya tadi, kita pakai yang geometrik, bukan yang arithmetic. Nah ini. Ya. Nih, pokoknya ini rumus geometrik itu pakai Excel aja teman-teman, geomean, terus langsung dicari aja ke bawah. Jadi untuk yang geometrik itu untuk sales itu 7,94. Tapi untuk growth arithmetic itu sebesar 8%. Nah, karena sales itu sifatnya temporary account, kita pakai yang 8%. Nah, kemudian untuk yang aset turnover, karena dia aset ini dibeli 2017, bakal terus ke bawah sampai ke tahun-tahun selanjutnya. Maka yang kita pakai adalah geometrik. Itu tinggal ditarik aja ke bawah. Ntar geomean sama dengan geomean, tarik ini ke bawah semuanya, terus dapat geometrik meannya segini. Sementara aritmetiknya segini. Benar kan yang kita hitung average tadi kan itu aritmetik biasa. Nah, tapi sekali lagi yang dipakai adalah geometrik. Karena dia dia terbawa ke laporan-laporan tahun selanjutnya. Jadi intinya ketika dia akun itu masuk ke income statement, itu kita pakai arithmetic. Karena income statement kan temporary account semua. Sementara ketika dia masuk balance sheet, itu kita pakai geometrik karena dia bakal terbawa ke tahun-tahun selanjutnya atau pasti bakal ada konsep time value of money di sana. Makanya kita menggunakan geometrik. Nah, itu cara bedanya teman-teman. Jadi jangan sampai mungkin kalau kepepet pasti ntar kita langsung masukin 1,131 sih tadi. Nah, mungkin karena sekarang udah disampaikan gimana konsep geometrik sama aritmetik, jadi jangan sampai lupa. Nah, ini kita udah dapat nih rate-nya masing-masing. Itu sama aja sih, ntar perhitungan ke bawah sama aja. Nah, sekarang satu lagi nih. Ini kan profit margin. Nah, kita diminta untuk nyari growth-nya lagi. Nah, kita lihat. Karena profit margin itu income statement, makanya kita pakai adalah arithmetic sebesar 14,61%. Padahal kalau secara geometrik 14,61%. Bedanya emang tipis-tipis, tapi ini kayaknya bisa jadi pengecoh. Pengecoh dalam soal nantinya. BTW ini soalnya dari Pak Eko. Jadi Pak Eko tuh dosko LK kita. Dan kayaknya sih soal-soal ini kayak yang bakal mirip dengan UTS. Jadi ntar mungkin aku share juga ke teman-teman, mungkin buat ngerjain ulang atau gimana. Yang penting kita hanya caranya sama, tapi di sini ada perbedaan kapan menggunakan geo, kapan menggunakan arit. Nah, lanjut. Kita lanjut lagi. Sama untuk dividen payout. Dividen payout itu tadi 2% ya. Oke, udah. Karena dividen payout itu nggak ada pengaruh, langsung kita pakai 2%. Tapi kalau diminta nantinya, itu kita harus pakai yang geometrik. Karena dividen kan pengaruhnya ke ekuitas. Ekuitas kan balance sheet. Makanya kita pakai geometrik, bukan aritmetik untuk yang dividen. Ada growth. Oke, udah. Dapat. Nah, ini ya. Nanti dicek aja match semua, karena sama semua.
Nah, jadi kita lanjut aja langsung ke soal yang ininya, soal valuation-nya. Nah, kita zoom dulu. Ya. Setelah menghitung forecasting laporan PT Parma tadi, kita diminta untuk memvaluasi nilai perusahaan. Jadi, tadi kan kita nggak diminta price multiple ya. Nah, kebetulan di soal ini kita diminta price multiple juga. Selain dengan metode yang 4 tadi, kita diminta untuk mencari price multiple juga. Nah, di sini udah ada angka-angkanya, debt-nya berapa, equity-nya berapa, cost of debt-nya berapa, cost of equity berapa, WACC berapa, share outstanding-nya berapa. Ya udah, tinggal kita masukin aja ke Excel-nya. Kita langsung buka Excel-nya. Oke. Nah, ini forecast tadi ya, forecast yang apa sih? Forecast yang di ini, yang tadi kita kerjain barusan. Nah, sekarang kita masuk ke metode valuation ya. Nah, ini yang belum kita ketemu dari tadi, si price multiple ini. Kita langsung. Nah, jadi jangan bingung, ini malah yang paling gampang gitu loh teman-teman. Nah, kita lihat ya, di sini ada angka sales, earning, sama book value. Nah, kemudian di sini ada PT Renova, PT Siloam, di sini kan kita PT Parma ya. Posisi kita di sini. PT Renova sama PT Siloam itu merupakan peer industry terbaik kita gitu, yang layak dijadikan acuan untuk memforecasting nilai kita dan memvaluasi nilai perusahaan kita. Sales mereka tuh udah ada, sales kita juga ada, semuanya udah lengkap. Sekarang yang kita tuh nggak tahu nilai share price kita gitu loh. Yang kita mau kita cari tuh ini, yang kita mau cari tuh market value sama share price, ya kan? Karena kan kalau share price ini kan berarti market value dibagi outstanding shares. Nah, gitulah. Udah dapat angkanya masing-masing. Dapat share price-nya itu 7,5. 7,5 ini dari mana? Ini ya, kita lihat dulu. Nih. 7.500. Berarti Oke, ini ya, karena tadi udah ada masing-masingnya, tinggal kita masukin ke tabel yang ini teman-teman. Kita lihat price to sales-nya itu sebesar 2.100. 2.100 itu dari mana? Dari sini, kita lihat. Nah, itu dari market value dibagi dengan sales. Nah, untuk yang price to earning juga kayak gitu. Berarti market value dibagi sama earning. Untuk yang price to book value berarti market value dibagi book value. Itu untuk PT Renova. PT Siloam juga kayak gitu. 2,25, 14.000, 2.800. Ya udah, tinggal kita cari average-nya. Nah, ini average biasa aja ya, nggak perlu mikirin geometrik atau aritmetik, tapi average biasa aja. Kita rata-ratain kira-kira berapa average-nya. Dapat average-nya itu 2,188, 15,75, price to earning-nya, price to book value-nya 3,5. Ini ya 3.500, sorry. Nah, ya udah dari hasil ini tinggal kita masukin ke PT Parma. Caranya gimana? Tinggal kita kaliin aja. Jadi untuk menghitungnya itu average ini kita kaliin ke sini. Nah, yang earning kita kaliin ke sini, kemudian yang book value kita kaliin ke sini. Dapatlah hasil masing-masing dari market value. Maksudnya dari ini ya, masing-masing hasil dari inilah dari PT Parma ya. Terus kita tambahin, berarti dapat market value-nya si perusahaan kita itu 11.048.333.333. Nah, untuk mencari sales price-nya berapa? Tinggal kita bagiin market value dengan outstanding-nya. Outstanding-nya tadi udah ada di soal. Itu outstanding-nya berapa sih? Outstanding-nya nih 1,75 juta. Nah, dapatlah harga share price-nya itu segini. Atau price per share segini, 6.313. Nah, jadi ini gampang ya. Sekali lagi, tinggal kita cari dulu price to sales, price to earning, price to book value masing-masing peer industry kita. Kita bagi aja MV per sales, MV per earning, MV per book value. Terus kita cari average-nya, baru kita jadiin ini sebagai multiple bagi perusahaan kita. Dapatlah market value masing-masing, tinggal kita tambahin, baru kita bagi outstanding untuk mendapatkan share price-nya. Nah,
Untuk AE method itu sama ya perlakuannya. Nah, untuk yang AE kan tadi seperti ini. Tuh. Sama, dicari dulu abnormal earning-nya. Jangan lupa di tahun terakhir di forecasting. Nah, ini udah jelasin perpetuity ya tadi. Terus firm value karena dia earning itu terus dapat di sini kita cari weighted average outstanding-nya segitu kan tadi, dapat share price-nya 4.619. Terus untuk AOI method itu mirip dengan ini, tapi jangan lupa karena dia AOI itu kita pakai WCC bukan cost of equity. Terus di sini kita cari AOI-nya dulu, kemudian bisa kita cari terminal value, perpetuitas, dapat segini. Nah, untuk FCF itu sama ya, kayak MPV biasa. Kita pakai WCC kalau FCF karena ada liabilities dan ekuitas di sana. Ketika kita udah dapat total PV, ini kan ada unsur yang tadi ya. Ada unsur debt dan ada unsur ekuitas di sini. Ekuitas. Makanya perlu kita keluarkan. Nah, kita keluarkan, makanya harus dikurang less debt. Biar kita mengurangkan si leverage-nya perusahaan tadi. Dapatlah nilai asli dari perusahaan atau nilai kekayaan bersih si perusahaan. Yaitu bagian ekuitasnya doang. Karena yang mau kita bagi dengan share outstanding ya harusnya ekuitas saja, nggak perlu semuanya gitu. Makanya kan udah dapat ekuitasnya, baru kita bagi dengan outstanding. Nah, dapatlah share price-nya 2.940. Baru yang terakhir itu dari metode nih, yang metode yang tadi yang paling awal tadi itu sama aja. Jangan lupa di terminal value-in yang terakhir proprietaritas, terus dia WECC. WECC-nya tuh ini ya, COE ya. Balik sini rate aja. Nah, ini rate-nya itu pakai COE karena dividen itu nggak ada hubungan sama bondholder. Makanya kita pakai rate COE. Kita present value-in, kita dapat fund value, kita bagi weighted average-nya, share outstanding-nya, baru kita dapat share price-nya 135,8. Oke, mungkin untuk pembahasan soal segitu dulu teman-teman. Gimana? Ada yang pengen ditanyain terkait yang soal?